Halo guys, selamat datang kembali di channel Aca News Studio. Sebelum kita masuk ke berita terbaru kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini, serta aktifkan tanda loncengnya juga ya guys. Gunung Semeru kembali memuntahkan banjir lahar hujan atau lahar dingin ke sejumlah aliran sungai di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Getaran dari besarnya debit banjir lahar dingin terekam di seismograf hingga melebihi batas normal atau overskale. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, setempat menghimbau agar warga waspada karena status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih siaga atau level 3. Banjir lahar dingin Semeru yang terjadi hari ini menerjang 3 jembatan hingga putus. Tidak hanya jembatan penghubung Lumajang Malang di Besuk Cukit, Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang. Ada 2 jembatan lain yang terputus di Kecamatan Candipuro. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jatim Satrio Nurseno dalam laporan yang ditembuskan kepada Gubernur Jatim menyebutkan hasil pemantauan situasi terkini imbas banjir lahar dingin Semeru hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain jembatan di Kali Batas Malang Lumajang, jembatan Kalimujur dan jembatan gantung Kaliregoyo, Sumberwuluh, Candipuro juga terputus. Satrio menjelaskan banjir lahar dingin Semeru itu juga meluap di kawasan Besuk Cukit, Pronojiwo, Lumajang. Momen meluapnya banjir campur material lahar dingin Semeru itu terekam video amatir warga dan viral. Itu ada di sekitar jembatan penghubung perbatasan Lumajang Malang itu. Saat ini kami bersama BPBD Lumajang dan juga BPBD Malang sedang melakukan penanganan. Dia sebutkan bahwa banjir lahar dingin itu terjadi imbas hujan yang terjadi di wilayah lereng Gunung Semeru. Peningkatan debit terjadi di daerah aliran sungai, das, lahar Semeru yang menerjang beberapa jembatan penghubung desa hingga terputus. Tim TRCPB BPBD Kabupaten Lumajang sudah melakukan asesmen di lokasi kejadian. Proses pembersihan material longsor di lokasi kejadian longsor, tepatnya di Piket 0 juga dilakukan. Kami di BPBD Jatim pun menerjunkan dukungan personel 1 regu ke lokasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung Jumat 7 Juli 2023. Status ini untuk menyikapi banjir bandang dan aliran lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang 6 kecamatan di Lumajang. Selain banjir, akses jalan juga tertutup longsor akibat hujan deras yang mengguyur Lumajang. Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan status tanggap bencana ini untuk melihat situasi beberapa hari ke depan. Menurutnya curah hujan masih tinggi dan lahar Gunung Semeru juga tidak bisa diprediksi. Pihaknya juga masih melakukan proses evakuasi warga dan pendataan kerusakan sarana dan prasaran serta rumah warga. Saya sudah menetapkan tanggap darurat 14 hari. Tadi sudah saya tanda tangani dan saya tunjuk Pak Sekda untuk memimpin Satgas. Adapun data sementara banjir di 6 kecamatan yakni Kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Kecamatan Pronojiwo, Pasrujambe dan Tempur Sari. Sedangkan data sementara dari Dinas PUD Lumajang sejumlah sarana prasarana yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir dan tanah longsor yakni jembatan penghubung Desa Tumpeng dan Desa Klopo Sawit dengan kondisi terputus total. Jembatan gantung Kali Regoyo mengalami kerusakan parah, jembatan Limpas Kali Putih dan jembatan di perbatasan Lumajang Malang juga terputus total. Kemudian jalur Piket 0, tepatnya di KM 58 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro tidak bisa dilewati karena tertutup tanah. Jalur Curah Kobokan juga belum bisa dilalui lantaran banjir lahar dingin masih berlangsung. BPBD Kabupaten Lumajang mencatat bencana longsor telah menutup sejumlah jalan, yakni jalur Piket 0, tepatnya di KM 58 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro tidak bisa dilewati karena tertutup tanah. Akibatnya arus lalu lintas Lumajang Malang melalui selatan harus ditutup sementara hingga proses evakuasi selesai. Di lokasi lain longsor terjadi di sekitaran Jembatan Perak, tepatnya KM 58 kendaraan roda 2 dan 4 belum bisa melewati jalur tersebut. Kemudian jalur Curah Kobokan juga belum bisa dilalui lantaran banjir lahar dingin masih berlangsung. Personel Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang Nur Cahyo menjelaskan intensitas hujan yang tinggi membuat petugas sulit untuk mengevakuasi jalan tertimbun tanah karena dikhawatirkan longsor kembali terjadi. Sampai saat ini masih berlangsung longsoran, kondisi tanah masih labil, ini kami masih menunggu kondisi yang memungkinkan, ujar Nur Cahyo, personil Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang.
Terpisah Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiharto menjelaskan, lahar dingin Gunung Semeru yang mengalir di Sungai Regoyo Gondoruso membuat debit air meningkat dan menutup jembatan Limpas. Pihaknya telah mengerahkan petugas untuk memberi peringatan kepada warga untuk sementara tidak menggunakan jembatan lantaran air sudah melintas di permukaan jalan. Sebelumnya, sejumlah video amatir merekam detik-detik lahar dingin menerjang sejumlah jembatan menjadi viral di media sosial dan pesan berantai di sejumlah WhatsApp warga di Lumajang. Selain banjir lahar dingin Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang juga diterjang bencana tanah longsor di sejumlah titik. Getaran banjir di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terekam seismograf sebanyak 4 kali selama 5-6 jam pada Jumat, 7 Juli 2023. Pengamatan kegempaan mencatat getaran banjir itu akibat hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak gunung. Getaran banjir di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terekam seismograf sebanyak 4 kali selama 5-6 jam pada Jumat, 7 Juli 2023. Pengamatan kegempaan mencatat getaran banjir itu akibat hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak gunung tersebut. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru Liswanto dalam laporan tertulisnya menyebutkan pada periode pengamatan Jumat, 7 Juli 2023, tepatnya sekitar pukul 00.00 24.00 WIB. Ada 4 kali gempa getaran banjir. Gempa getaran banjir itu memiliki amplitudo 28 hingga 40 mm dan lama gempa 20.700 hingga 21.600 atau sekitar 5-6 jam, katanya dalam laporan tertulis di Pos Pantau Gunung Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Sabtu dini hari, 8 Juli 2023. Tak hanya itu. Selama 24 jam, seismograf merekam 57 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 12 hingga 22 mm, dan lama gempa 45,155 detik, kemudian 9 kali gempa guguran dengan amplitudo 4 hingga 13 mm dan lama gempa 37,62 detik. Seismograf juga merekam 1 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 17 mm. Sedangkan pengamatan visual asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah hingga kencang ke arah utara, timur laut, selatan, barat dan barat laut, tulis Liswanto dalam laporan tertulis itu. Adapun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, telah menetapkan Gunung Semeru masuk dalam status siaga atau level 3. Dengan begitu, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak, pusat erupsi. Selain itu, di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai, sempadan sungai, di sepanjang Besuk Kobokan. Pasalnya, masih terlihat adanya potensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu, pijar. Masyarakat pun diminta terus mewaspadai potensi awan panas guguran, APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mendata sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang terdampak cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir lahar dingin Gunung Semeru di beberapa wilayah hingga menyebabkan jembatan rusak. Saat ini kami masih melakukan pendataan sejumlah sarana-prasarana yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir, kata Kepala Bidang Bina Marga Dut Kabupaten Lumajang Heri Kurniawan, Jumat, 7 Juli 2023. Timnya hingga kini terus berkeliling, melakukan monitor ke sejumlah lokasi dan juga menunggu laporan dari tim yang lain. Adapun kerusakan belum teridentifikasi dengan detail karena debit air juga masih relatif tinggi. Sementara itu kami pasang rambu peringatan dan melakukan asesmen, sehingga kami pastikan dulu. Beberapa daerah aliran sungai, das, yang dilalui lahar dingin Gunung Semeru dilaporkan sudah mengalami penurunan debit air.
Masyarakat bersama jajaran pemerintah setempat dan TNI Polri telah menangani dan membersihkan sisa lumpur baik di jembatan maupun di jalan utama yang menjadi akses mobilitas warga. Adapun ratusan warga yang khawatir terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru memilih mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman, di antaranya Balai Desa Jarit, Balai Desa Penanggal dan Balai Desa Tumpang. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnis Juwita Manurung ketika dikonfirmasi menjelaskan, akibat putusnya jembatan penghubung tersebut, akses masyarakat untuk menuju wilayah Kabupaten Lumajang dialihkan. Jembatan penghubung Malang-Lumajang putus, pengendara yang menuju Kabupaten Lumajang untuk mencari alternatif jalan lain.